Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Jadi tanpa terasa aku udah masuk ke minggu-minggu terakhir menuju persalinan. Jadi hari ini tuh aku udah 37 minggu. Jadi sudah menunggu-nunggu waktunya untuk kelahiran ya. Nah sebelum itu aku pengen share juga nih list perlengkapan baik dari ibu dan juga bayi yang aku sudah siapkan sejauh ini. Walaupun memang aku belum ada pengalaman sama sekali, tapi aku melakukan tanya-tanya sama temen yang udah berpengalaman, aku baca-baca blog juga, aku lihat YouTube teman-teman juga, dan akhirnya aku rangkum dan menyesuaikan dengan kebutuhan aku. Jadi kalau aku sendiri, aku kan pengennya tuh tipenya yang minimalis, tapi bukan minimalis yang benar-benar mengurangi semua kebutuhan bayi sampai nggak beli apa-apa gitu, enggak. Aku hanya membeli produk-produk yang memang benar-benar dibutuhkan supaya nantinya nggak mubazir. Nah karena listnya tuh lumayan panjang karena aku pengen ngejelasin satu-satu, jadi ini akan aku bagi jadi dua part. Jadi part pertama ini akan membahas tentang perlengkapan untuk ibu dan bayi, baik pakaiannya dan juga perlengkapan untuk menyusui. For your info, aku nih nanti setelah melahirkan memang bekerjanya di rumah, jadi aku kan memang sehari-hari content creator seperti ini. Jadi mungkin nanti akan berbeda dengan kebutuhan teman-teman yang akan cuti 3 bulan terus habis itu lanjut lagi kerja di kantor gitu ya. Nah jadi ini nanti akan menyesuaikan aja, nanti akan aku kasih tahu mana yang bisa dipakai buat ibu di rumah, mana bisa juga dipakai di ibu yang nanti akan bekerja. List yang aku pakai di sini acuannya aku menggunakan dari blog www.titiu.com. Jadi ini memang kalau kalian cari list perlengkapan bayi dan ibu ya melahirkan, itu tuh di Google memang ada di page 1, jadi langsung kelihatan dan menurut aku memang cukup lengkap. Cuman memang nanti balik lagi akan aku sesuaikan dengan kebutuhan aku. Nah, tanpa lama-lama langsung kita mulai aja ya, karena ini barang-barangnya aku udah siapin. Ya aku sambil lihat contekan ya. Jadi yang pertama adalah perlengkapan untuk ibu dulu, ini khususnya pakaiannya. Jadi yang pertama itu disiapkan baju untuk ibu, itu adalah baju busui. Jadi ini kebetulan aku dapat hadiah dari teman blogger aku, Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi. Jadi aku dikirimin daster dan di bagian depannya itu bisa dibuka. Jadi bisa buat ibu menyusui. Nah menurut aku kalian bisa nyicil beli baju seperti ini tuh mulai dari kehamilan, karena menurut pengalaman aku pas aku udah masuk umur ke 5 bulan atau 6 bulan itu tuh perut aku udah kelihatan tambah buncit kan, dan baju-baju aku tuh udah jarang ada yang muat. Nah itu kan saatnya membeli baju dong. Ini jumlahnya berapa sih terserah, cuman kita hitung aja ya. Kalau misalnya lebih sering di rumah kayak sekarang ini kan pasti butuhnya kayak daster-daster gitu. Aku kebetulan setelah hamil ini jadi suka pakai daster, jadi mungkin bisa sekitar 5 daster gitu ya buat ganti setiap hari. Atau ya kalau misalnya boleh juga teman-teman mau deh ada buat 2 atau 3 baju yang buat pergi tapi memang buat busui. Jadi ini investasi sih, bisa nyicil dari kita kehamilan yang masih 5 bulan 6 bulanan gitulah. Selanjutnya adalah kebutuhannya adalah bra menyusui. Aku nggak ada di sini, nanti mungkin aku akan taruh gambarnya aja. Nah, bra menyusui ini juga sama seperti si baju, jadi bisa dicicil juga karena di usia kandungan tertentu tuh kita udah berubah ya badannya gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus beli pakaian dalam. Jadi dia modelnya adalah ada kancing di depannya, jadi kalau misalnya mau menyusui tinggal dibuka aja. Nah selanjutnya adalah juga yang ada di sini, aku akan kasih lihat gambarnya aja, adalah celana dalam hamil. Jadi kalau celana dalam hamil sama juga seperti yang 2 tadi, semakin lama kan perut kita semakin membesar kan, jadi mau nggak mau harus beli celana dalam karena ya yang sebelumnya itu udah pasti nggak muat. Kasihan juga kan bayinya kalau misalnya terlalu ketat. Jadi bisa nyicil juga, beli aja yang langsung untuk ukuran 9 bulan gitu, yang memang benar-benar gede gitu. Jadi perutnya juga nggak terlalu ketat, dan nanti juga katanya setelah melahirkan tuh perut nggak langsung mengecil kok. Jadi memang bisa dipakai sih celana dalam hamil itu sampai nanti mungkin sampai menyusui ya. Selanjutnya adalah ini adalah stagen. Jadi ini aku kebetulan baru beli sih. Ini buat nanti berguna saat setelah lahiran. Kalau aku lihat sih memang stagen tuh katanya macam-macam ya, ada yang model kayak tali-tali gitu, yang kayak gurita gitu. Tapi aku kenapa pilih yang modelnya nih ada velcro-nya atau apa ya, prepetan gitu.
Kenapa? Karena nanti kan aku pada saat melahirkan itu nggak ditemenin sama orang tua gitu kan, karena dalam kondisi masa pandemi seperti ini dibatasi lah gitu. Jadi aku cari yang kira-kira nanti aku bisa pakai sendiri, walaupun tentu ntar bisa dibantu sama suster sih, cuman aku melihatnya kepraktisannya aja. Selanjutnya ada nursing cover. Nah ini sebenarnya nursing covernya ini aku beli bisa buat berbagai macam fungsi. Jadi ini kan nursing cover itu adalah sebuah kain yang kita gunakan untuk menutupi tubuh kita kalau pas kita lagi menyusui. Nah ini aku beli di Maison Elmesa. Ini udah favorit ibu-ibu banget. Aku sampai dari belum hamil aja tuh aku udah, kalau punya anak aku pengen beli gitu kan. Nah ini ada nursing covernya. Nah cuman dia itu multifungsi. Jadi nih dia tuh kayak ada hoodie-nya gitu. Jadi nanti akan aku bawa pada saat ke rumah sakit nanti buat perjalanan pulang. Jadi si babynya diselimutin dengan menggunakan ini. Jadi dia bisa jadi nursing cover, jadi selimut, terus juga bisa jadi kayak penutup di stroller. Jadi ini memang fungsinya bisa buat ibu dan juga babynya ya. Selanjutnya adalah pembalut nifas. Itu jadi nanti kan setelah melahirkan kita akan mengeluarkan darah nifas, dan itu katanya lumayan banyak dari biasanya kalau kita menstruasi. Jadi mau nggak mau harus pakai pembalut lagi. Nah pembalutnya itu ada macam-macam, ada yang kayak model popok dewasa, ada juga yang kita bisa pakai pembalut biasa aja, yang kalau misalnya kita sehari-hari pakai untuk menstruasi. Aku sendiri memang belakangan ini sebelum hamil ini memang udah beralih ke menstrual pad. Jadi aku udah pernah juga share video reviewnya. Cuman karena ini dalam kondisi melahirkan, jadi aku berusaha sepraktis mungkin dan nggak mengganggu atau merepotkan nanti orang-orang yang akan membantu aku. Jadi aku akan pakai yang memang sekali pakai. Nah kebetulan aku beli produknya itu dari si Charm. Nah, nanti gambarnya ada di sini ya. Jadi si pembalutnya udah aku rapi-rapihin, jadi aku taruh aja gambar di sini. Situ dia ada paket-paket untuk melahirkan. Jadi isinya tuh udah ada si pembalut nifas, popok dewasanya juga, terus juga pembalut biasa, sampai termasuk juga popok buat bayinya dan juga wet wipes. Jadi itu agak membantu gitu loh, karena daripada aku beli satu-satu harganya kan lumayan juga, dan ternyata kalau si Unicharm ini punya paketnya. Dan kalau dari listnya blognya Mbak Titiu itu ada juga kebutuhan untuk membeli breast pad, digunakan untuk kalau misalnya menahan rembesan dari ASI gitu kan. Aku dapat masukan dari beberapa teman-teman, dia bilang katanya kalau karena aku kan di rumah aja, sebenarnya nggak terlalu perlu karena masih bisa dipakai cara lain. Jadi bisa nanti dilap pakai waslap atau dan sebagainya, jadi nggak terlalu repot. Cuma memang buat teman-teman yang memang mobilitasnya tinggi, misalnya sering keluar atau misalnya juga bekerja di luar, mau nggak mau memang harus punya. Nah kebetulan aku memang nggak beli, cuman aku dapat dari adik ipar aku. Jadi ini adalah breast pad tapi memang yang sekali pakai. Jadi ini dari Pigeon. Jadi ini sebenarnya aku nggak beli karena memang aku nggak terlalu butuh, cuman kebetulan alhamdulillah dapat dari adik ipar, jadi ya udah rezeki deh. Nah itu kan kalau dari segi pakaiannya ibu ya. Nah sekarang kalau misalnya untuk menyusui buat ibu, jadi ini ada beberapa list dari Mbak Titiu itu yang akhirnya aku nggak pakai semua dulu. Jadi saat ini aku tidak pakai dulu karena aku mau lihat situasi dulu gitu kan. Yang pertama ada nipple cream, aku belum tahu nanti lecet apa enggak, mudah-mudahan sih enggak, tapi ya kalaupun iya mungkin aku akan nanti beli, jadi aku nggak harus beli sekarang. Terus juga kayak kulkas ASI, aku juga nggak tahu nanti ASI aku seberapa banyak. Rencananya sih aku juga mau menyusui langsung gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya kalau ternyata nanti ASI-nya banyak, ya mau nggak mau memang harus punya gitu kan. Tapi makanya saat ini aku belum dulu karena nanti juga bisa sewa sih, jadi ini nggak diharuskan sekarang. Termasuk juga kayak vitamin pancar ASI, terus juga kayak tas botol ASI gitu tuh aku belum tahu gitu, belum tahu kantong ASI gitu, itu nanti dulu deh. Jadi aku fokusin yang tadi dulu aja. Nah kalau soal pompa kayak gimana, aku tadinya memang sempat pengen beli gitu kan, cuman ternyata alhamdulillah lagi aku dapet dari adik ipar aku. Jadi ini ada si Medela Harmony yang ini yang manual. Aku sempat sharing ini juga di Instagram.
banyak ibu-ibu yang bilang katanya sih sebenarnya nggak usah buru-buru beli katanya gitu. Kenapa? Alasannya karena katanya terlihat nanti dulu, karena ini kan kayak gini tuh cocok-cocokan kan, jadi bisa nanti pinjam dulu di rumah sakit atau nyoba di rumah sakit kan, mungkin di rumah sakit mereknya banyak gitu kali ya, atau juga katanya sih hospital grade jadi bagus gitu kan. Jadi kita coba dulu gitu, jadi kan karena harganya pun juga kan nggak murah ya, jadi kita coba dulu mana yang pas, atau kita bisa sewa dulu, katanya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya udah tahu pas yang mana, nah kita tinggal beli gitu. Balik lagi sama yang tadi juga, soal aku belum tahu nih ASI aku tuh seberapa banyak gitu, perlu disedot atau enggak, atau ya cukup dengan direct aja gitu. Jadi ini akan lihat sikon sih, cuman kalau misalnya dapat ya alhamdulillah ya. Jadi ini buat pegangan aja sih gitu. Nah udah itu yang untuk ibunya, sekarang masuk ke babynya. Jadi kalau untuk baby ini ke pakaian dulu ya. Jadi ini pakaian juga banyak dibahas sama ibu-ibu, katanya nggak usah banyak-banyak karena newborn tuh cepat banget gedenya. Dan juga aku balik lagi, aku juga mikir, aku belum tahu baby aku tuh sebesar apa gitu. Maksudnya beratkah dia gitu, maksudnya berat yang termasuk yang normal kah, atau yang justru mungkin dia baby yang besar gitu kan, aku belum tahu. Jadi sejauh ini aku memang baru punya peralatan atau baju-baju yang memang untuk newborn. Kebetulan juga karena aku tuh, keponakan aku tuh baru lahir, jadi tahun lalu tuh lahiran gitu, jadi nanti akan beda sama baby aku tuh kira-kira 11 bulan. Jadi alhamdulillah aku dapat gitu dari lungsuran lah dari keponakan gitu, hasil baju-bajunya dia zaman dulu. Aku akan kasih lihat ya apa aja yang aku punya gitu ya, aku dapat, dan beberapa juga ada yang aku beli. Yang pasti yang pertama ini aku beli. Jadi ini yang kayak baju biasa gitu loh, baju kancing depan. Kenapa? Karena aku takutnya kan nanti kalau misalnya bayi masih kecil kan dia pasti suka ganti-ganti baju gitulah, terus juga mungkin kotor atau kena susu atau keringetan dan sebagainya gitu. Jadi akan lebih mudah menggunakan kancing gitu daripada yang kaos dipakai langsung gitu. Nah ini aku beli yang merek Fluffy, karena ini kayaknya tuh merek sejuta umat anak-anak ya bayi, dan aku lihat juga tuh modelnya tuh nggak macam-macam, nggak neko-neko, jadi ya sudah. Ini aku beli ada 4 yang merek si Fluffy, terus aku beli yang merek ini Libby. Ini untuk 0 sampai 3 bulan. Ini juga sama kancing depan, cuman ini dia ada kayak motifnya gitu. Aku nggak nemu sih yang warnanya polos gitu. Nah kebetulan ini dia juga sepaket, jadi dia ada celana popnya. Kalau yang ini kenapa aku nggak beli celana popnya, karena aku dapat dari keponakan aku nih. Jadi nih dia ada 6, totalnya 6 juga. Jadi aku pikir ya udah aku nggak usah beli dulu aja, soalnya ini kecil banget. Aku nggak tahu deh baby tuh bakal muat apa enggak, atau malah justru ya memang ukurannya segini. Jadi ya we'll see lah gitu. Lanjut aku kesini dulu. Ini adalah baju-baju bayi yang panjang, jadi kayak jumper gitu, jadi dia terusan panjang. Jadi tuh dia modelnya, jadi tangannya panjang, modelnya kancing sampai ke bawah sini, terus juga kakinya tertutup. Ini akan aku pakai nanti kalau misalnya habis mandi sore sampai nanti buat malam. Jadi ini benar-benar buat tidur. Kalau yang tadi itu bisa pakai buat siang, ini yang buat tidur. Lanjut, ini aku ada juga, ini dia modelnya yang jumper tapi pendek. Nah ini nanti dipakai buat nanti siang hari juga, jadi ini tandeman lah sama yang tadi ini celana pop sama yang atasannya itu, karena tipis kan. Cuma memang ini ada yang bilang ini ada plus minusnya. Kalau dari segi plusnya tuh memang dari segi storage ini nggak ngabisin tempat, karena kan ini cuma satu doang kan. Sedangkan kalau yang tadi itu kan kita harus ada atasan sama celana gitu. Tapi nggak enaknya adalah kalau misalnya kotor gitu, atau kena susu gitu, atau ngompol gitu salah satu, itu ya mau nggak mau kita harus ganti semua gitu kan. Sedangkan kalau yang tadi ada atasan dan bawahan, kita bisa ganti salah satunya. Tapi kalau menurut aku nggak apa-apa punya dua-duanya gitu, buat saling melengkapi aja gitu. Terus juga sebenarnya bisa juga beli baju pergi, cuman aku nggak beli baju pergi banyak karena mau kemana gitu kan, kayak lagi kondisi kayak gini. Jadi paling beli baju 2 set aja buat kayak nanti kalau mau ke dokter. Ini aku juga dapat sih beberapa dari adik aku.
cuman ini rada tebal-tebal gitu. Terus juga aku dapat kayak gini, ini sarung tangan dan kaos kaki buat nanti bayi. Ini pun juga sebenarnya nggak perlu banyak, buat kayak ganti-ganti sehari-hari gitu aja. Nah terus ini juga aku dapat juga longsoran popok kain. Ada yang bilang nggak perlu pakai popok kain karena alasannya biar lebih praktis karena kan sudah ada pospak ya. Tapi aku sendiri sih karena nanti aku akan rencananya akan pakai Clody, jadi sebenarnya ini juga berfungsi sih nanti buat di mix and match sama si Clody. Nah terus ini aku beli, ini adalah bedong yang bedong biasa. Jadi ini ukurannya tuh lumayan besar banget. Ini aku beli di Miabel atau Mamibel gitu, aku lupa. Ini aku beli di Shopee. Itu kualitasnya bagus banget, bahannya tuh halus, terus juga bahannya tuh nggak yang terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis. Jadi nggak khawatir si bayi nanti kedinginan atau juga kepanasan gitu. Nah ini aku beli, jadi kayak gini nih, ada yang versi nggak ada motif, itu ini ada 4 satu setnya. Terus kata mamaku kurang, nanti dia bisa pakai lagi buat kayak misalnya selimut, alas ompol dan kawan-kawannya katanya gitu. Jadi aku beli lagi, cuman aku beli yang ini yang ada motifnya. Ini ada 3, cuman satu lagi aku udah taruh di hospital bag, dan ini aku total berarti punya 7. Dan bener sih, memang kalau menurut aku ini bakal kepake juga gitu. Nanti kalau misalnya dia pun udah nggak dibedong lagi ya fungsinya bisa dialihkan gitu. Nah kalau misalnya mau yang lebih praktis, ada juga dia yang bedong instan kayak gini. Ini aku longsoran juga, cuman katanya sih jadi ada 2 pendapat juga. Jadi ada yang bilang nih katanya ngebantu banget karena bayi itu kadang suka gerak-gerak gitu loh, jadi di bedongnya tuh rada susah. Tapi kalau udah dipakai kayak gini tuh udah tinggal masukin set gitu. Ini dari Little Palmer House, dia kalau nggak salah satu setnya itu isinya 2 kalau nggak salah. Tapi satu sisi juga ini kalau misalnya bayinya udah gede ya udah nggak kepakai lagi gitu. Jadi balik lagi sih ke kebutuhannya seperti apa. Kalau aku sih prefer pakai ini. Lanjut ada juga ini kaos kaki ini juga aku longsoran. Ini yang rada tebelan gitu. Terus ada sepatu juga. Nah sepatu ini sebenarnya penting nggak penting karena anaknya juga belum bisa jalan kan. Cuman aku dengar sih dari ibu-ibu yang udah punya anak tuh sebenarnya sepatu buat lucu-lucuan aja, buat kalau buat foto gitu. Nah ini karena aku longsoran jadi ya alhamdulillah jadi aku nggak usah beli. Tapi sih kalau misalnya aku nggak dapat juga aku mungkin nggak beli sih. Terus juga nih kalau ini apa namanya si topi. Biasanya ini kepake kalau lagi keluar atau kalau misalnya lagi cuaca dingin gitu. Nah ini aku juga dapat longsoran, ini ada 4. Ini nggak perlu banyak-banyak sih. Terus aku kebetulan juga punya ini aku beli, ini slabber. Aku nggak tahu nih bakalan nanti butuh nggak kalau pas masih baby kecil gitu. Tapi lumayan ngebantu sih karena kan nanti kalau dia gumuh atau apa kan bisa pakai kayak gini. Jadi ini aku masih beli 1, aku nggak tahu nanti kalau misalnya butuh nanti akan aku beli lagi. Terus sama ini buat kayak waslap gitu. Ini aku beli sebenarnya salah sih. Dia memang satu setnya isinya 8. Harganya murah juga gitu. Tapi ternyata pas datang tuh kayak agak-agak kasar gitu. Jadi nggak mungkin aku nggak pakai juga gitu. Jadi aku mungkin ini nanti akan pakai buat ya ngelap-ngelap gitu deh, ganti-ganti tisu gitu. Tapi yang ini sih agak-agak halus. Tapi yang kalau yang bermotif gitu agak-agak kasar gitu. Jadi mungkin aku nanti mungkin aku yang pakai inilah untuk ngelap apa gitu. Ya masih bisa dipakai sih sebenarnya. Oh ini aku kasih tau juga deh, ini deh sekalian. Jadi kalau ini yang buat menyusui bayinya, aku jadi sebenarnya kan kalau kebutuhannya banyak yang sebenarnya kayak tadi ya, kayak botol ASI atau plastik ASI, dan masih banyak deh kayak aku baca catatan dulu kayak sterilizer gitu, terus penghangat botol, sikat sama sabun botol dan sebagainya gitu. Tapi balik lagi ke alasan aku yang sebelumnya, kalau misalnya aku tuh pending dulu gitu, nanti aku lihat sikon dulu gimana, kira-kira butuh tinggal beli aja. Kalau zaman sekarang sih udah gampang ya, apa-apa tinggal online shop aja udah bisa langsung datang gitu. Jadi supaya lebih mindful gitu, nggak main beli tapi yang nggak kepake, aku sih lebih baik di hold dulu aja. Jadi bukan berarti aku nggak beli, tapi aku hold dulu, kita lihat nanti kira-kira butuh apa enggak. Jadi aku cuman beli ini doang kalau buat kebutuhan nyusuinnya buat si babynya. Jadi aku beli si cup feeder. Jadi ini katanya nanti kalau misalnya entah misalnya payudara aku lecet atau aku nggak bisa nyusuin langsung dulu gitu,
daripada aku kasih dot, katanya bayinya mendingan ASI ini ditaruh di sini, nanti disusuin dari sini. Nah udah, itu jadi tuh yang penting. Nah sekarang aku akan ngomong yang ini. Nah ini adalah Cloudy. Jadi aku tuh punya rencana untuk pakain anak aku nanti Cloudy, jadi aku nggak pakain popok sekali pakai buat kelanjutannya ya. Tapi nanti kalau misalnya habis keluar dari rumah sakit sih mau nggak mau aku pakai dulu sementara. Jadi aku udah nyicil beli Cloudy. Jadi sebenarnya dari segi kebutuhan, katanya kalau newborn itu kan anggap dia biasanya tuh kayak 8 kali pup atau pipis gitu kan. Nah kata teman aku itu, kamu harus hitung jadi 8 dikali 2, karena dengan asumsi kamu sehari kamu beraktivitas itu si bayinya, terus besoknya udah ada lagi kan yang baru. Nah yang hari pertama itu kamu cuci, jadi anggapnya setiap hari nyuci gitu. Jadi itu perhitungannya. Aku jadi sebenarnya berarti kira-kira kebutuhannya itu sekitar 8 kali 2 kan 16, jadi butuhnya sekitar 16. Jadi minimal 16 sampai 20 lah punya. Cuman ini aku memang masih punya, jadi aku masih 15, nanggung sebenarnya kurang satu lagi. Cuman nggak apa-apa, ini memang project yang gak bisa beli langsung gitu ya, karena harganya kan juga lumayan. Plus aku juga mau nyobain dulu merek-mereknya gitu, anak aku cocok apa enggak. Jadi sejauh ini ya udah aku anggap segini udah cukup. Jadi aku bagi juga yang newborn itu aku cuma punya 6. Ini newborn 6. Jadi dia modelnya cover. Jadi kalau misalnya dibuka yaitu seperti gini nih. Nah kalau misalnya dia pup atau pipis, aku tinggal angkat ininya doang. Ininya kalau masih bersih aku bisa lap-lap gitu, karena ini kan bahan apa ya, plastik apa ya namanya aku lupa. Aku bisa ganti dengan insert yang lain gitu. Nah jadi nih selain kebutuhan si covernya ini, harus butuh ini juga, punya insert. Nah insertnya itu yang ini aku jelasin dulu. Nah ini, jadi kalau yang baby itu aku cuma punya 6, karena tujuannya adalah ini kayaknya nggak bisa pakai lama-lama gitu kan. Jadi sayang kalau misalnya aku beli banyak gitu. Jadi aku cuma punya 6 aja. Terus sebagai gantinya aku beli yang one size. Ini aku ada beberapa, ini aku juga ada beberapa yang lungsuran dari tetangga ya, dari temannya mama. Ini jadi kalau dia bedanya adalah dia bukan tipe cover, jadi tipenya pocket. Jadi si insertnya dimasukin di sini. Nah ini memang kekurangannya adalah kalau misalnya dia pup atau pipis ya mau nggak mau harus diganti semua. Tapi biasanya ini katanya sih memang bisa dipakai lebih tahan lama, karena bisa buat segala umur ya, dari newborn sampai nanti dia udah berhenti pakai popok. Ini aku mungkin akan jelasin di terpisah ya kalau untuk soal Cloudy-nya. Jadi ini dia, ini aku. Nah ini kalau ini WhatsApp sih. Ini aku beli di IKEA. Nah ini adalah si insertnya. Jadi dia modelnya tuh kayak apa ya namanya, kayak handuk gitu. Jadi ini adalah tempat buat nampung pipis sama kotorannya dia gitu. Di bawah, nah ini adalah alas ompol. Jadi nanti selain pakai insert, yang tipe cover tadi itu bisa digunakan pakai alas ompol. Jadi ini kayak lebih berhemat gitu juga sih, karena kan masih baby kan. Tapi ya balik lagi, nanti untuk detail soal Cloudy aku mungkin akan bahas sendiri ya, karena aku sebenarnya juga pengen cobain produknya juga dan kasih tahu reviewnya tuh kayak gimana gitu. Nah itu aja udah. Paling ada satu lagi, ini juga tinggal tergantung sih mau beli apa enggak. Kebetulan aku dapat lungsuran lagi, alhamdulillah. Ini adalah bantal buat menyusui. Jadi ada yang bilang katanya itu bantal buat menyusui itu penting banget nanti buat nyusuin. Jadi karena nanti dia modelnya kayak gini, terus anak kita bisa sini kan, jadi kayak ada penyangganya gitu. Tapi ada yang bilang juga katanya nggak perlu sebenarnya pakai bantal biasa nih, kita ada bantal juga bisa sih katanya seperti itu. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing dan kita lihat aja. Tapi kalau misalnya aku boleh saran, misalnya teman-teman ada yang sukanya memang menggunakan bantal yang empuk tinggi dan sebagainya gitu, mungkin bisa juga beli ini atau beli yang buat tidur itu loh, yang buat bantal hamil itu loh, yang panjang gitu loh. Karena itu akan membantu banget nanti pada saat kehamilan itu ya, karena kadang pegel. Aku tuh dari trimester kedua itu tuh udah pegel gitu loh, jadi harus selalu disangga sama
ini sama bantal. Kalau mau biar nggak rugi-rugi banget gitu ya, bisa beli makanya dari sejak kehamilan, tapi mungkin bukan yang kayak gini, yang panjang itu, karena nantinya katanya sih nanti bisa dipakai juga buat nanti kalau misalnya lagi nyusuin gitu. Nah udah itu semua untuk perlengkapan untuk ibu dan anak, khususnya untuk bagian pakaian dan juga menyusui. Cukup segitu aja udah cukup panjang, makanya kenapa aku bagi 2 part. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat juga part yang selanjutnya, kebutuhan lain seperti kayak mandi, traveling, tidur, itu nanti akan ada di yang selanjutnya, jadi pastiin nonton juga. Terus kalau misalnya pengen tahu listnya, nanti akan aku taruh di kolom deskripsi, jadi mungkin biar nggak terlalu ribet, karena tadi aku pakai penjelasan kan. Dan kalau misalnya juga ada yang kurang, nanti akan aku tambahin juga di kolom deskripsi, jadi pastiin lihat di kolom deskripsi ya. Itu aja dulu dari aku, nanti kita ketemu lagi di perlengkapan yang selanjutnya. Dan terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga, karena di setiap minggunya aku ada video-video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!